Namaku Aprilia, istri seorang perwira TNI yang sedang bertugas jauh. Sementara aku mulai kehilangan arah di rumah sendiri. Awalnya aku pikir dia hanya sopir gendut dan botak. Tapi ternyata dia tahu cara membuatku goyah. Bukan lewat rayuan, tapi lewat diamnya, sikap tenangnya, dan caranya memperhatikanku lebih dari siapapun. Aku masih ingat saat tangannya hampir menyentuh. Menyentuh apa ya Pak Polisi botak dan gendut ini? Halo sahabat setiaku, sahabat yang selalu aku doakan agar sehat selalu dan panjang umur. Siapkah Anda mengikuti kisah yang penuh ketegangan dan penuh pelajaran ini? Jangan lupa subscribe dan like ya. Dan sebelum masuk ke ceritanya, yuk, absen terlebih dahulu. Dan apakah kalian sudah punya istri apa belum? Namaku Aprilia, istri seorang perwira TNI yang selalu siap sedia membela negara. Tapi tidak pernah kuperkirakan bahwa hatiku sendiri kelak akan dikuasai oleh seseorang yang bahkan tak kuanggap pria sejak awal. Suasana rumah dinas yang sepi membuat Aprilia makin akrab dengan kesunyian. Sudah 5 bulan suaminya, Letkol Arif, bertugas di perbatasan Papua. Sejak ditugaskan ke sana, komunikasi mereka hanya sebatas video call yang kadang putus-putus. Meski hati Aprilia tetap setia, namun tubuh dan pikirannya mulai akrab dengan kesendirian yang merambat pelan. Satu-satunya yang membuatnya tetap sibuk adalah jadwal kegiatan sosial di Dharma Pertiwi, arisan para istri tentara, dan kegiatannya sebagai pengurus yayasan panti anak-anak prajurit. Hingga suatu pagi, kehidupan tenangnya bergeser sedikit, ketika pintu pagar diketuk dengan suara rendah dan sopan. "Permisi, saya Gunawan, Bu. Saya ditugaskan untuk menjadi sopir pribadi Ibu Aprilia selama Bapak bertugas luar pulau." Aprilia menoleh dari balkon lantai 2. Saat menuruni tangga, ia terkejut. Pria di depannya tinggi besar, berkepala botak licin dan berbadan tambun, namun rapi. Kemeja abu-abu lengan panjang digulung hingga siku, dan ada bekas luka panjang di tangan kirinya. Ia tidak tampak seperti sopir biasa, tapi Aprilia hanya tersenyum tipis. "Baik, Pak Gunawan, mari masuk." Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Gunawan mengantar jemput Aprilia ke pasar, ke panti, ke acara Dharma Pertiwi. Ia jarang bicara, tapi gerak-geriknya sopan, tidak pernah menyentuh atau terlalu dekat. Selalu sigap membukakan pintu mobil, membawa belanjaan, atau berdiri menunggu dengan tubuh tegak saat Aprilia belum selesai dengan urusannya. Namun ada yang ganjil dari pria itu. Kadang Aprilia merasa seolah dia sedang diawasi, bukan dalam arti negatif, tapi seperti dijaga, diperhatikan. Di dalam mobil yang selalu wangi kayu manis itu, Aprilia sering mengintip Gunawan dari balik kaca spion tengah. Sorot matanya tidak liar, justru teduh dan dalam. Entah kenapa, ada rasa aneh yang tumbuh perlahan. Bukan cinta, bukan suka, hanya kehadiran. Dan di balik semua itu, Aprilia tidak tahu, pria itu menyembunyikan 2 identitas. Yang satu bertugas secara resmi, dan yang lain mulai bertugas secara diam-diam, di dalam hatinya. "Saya tahu tugas saya cuma menyetir, Bu. Tapi kalau suatu saat Ibu lelah, saya juga bisa jadi teman diam Ibu. Di belakang setir ini, saya bisa jadi apa saja, asalkan Ibu merasa aman." Gunawan. Awalnya aku tak pernah benar-benar memperhatikan wajahnya. Tapi dari pantulan kaca spion itu, aku mulai menyadari, ada seseorang yang hadir setiap hari, namun tak pernah kutanyakan hatinya. Sudah hampir 2 minggu Gunawan menjadi bagian dari rutinitas Aprilia. Ia bukan tipe pria yang suka banyak bicara, tapi justru itu yang membuat Aprilia merasa nyaman.
Tak ada basa-basi, tak ada pujian manis, hanya kehadiran yang stabil dan misterius. Pagi itu, Aprilia duduk di kursi belakang seperti biasa. Rambutnya digelung rapi, mengenakan blus putih dan rok batik. Gunawan membuka pintu untuknya, menunduk sopan, lalu menyetir dengan tenang. Suara mobil melaju lembut di jalan kompleks militer, diiringi suara radio yang dipelankan. Aprilia diam, namun matanya sibuk memperhatikan bayangan wajah Gunawan dari kaca spion tengah. Ia bisa melihat garis rahang yang tegas, alis tebal yang selalu tampak sedikit berkerut, dan mata yang menyimpan banyak cerita. Ia tersenyum kecil. Kok aku malah memperhatikannya? Batinnya malu sendiri. Mau langsung ke yayasan, Bu? Tanya Gunawan tanpa menoleh. Iya, tapi nanti kita mampir dulu ke toko bahan makanannya. Anak-anak pesan banyak. Siap, Bu. Tak ada percakapan lebih lanjut. Tapi saat mereka berhenti di lampu merah, Gunawan diam-diam melirik kaca spion. Tatapan mereka bertemu. Aprilia segera berpaling, pura-pura mengatur tasnya. Entah kenapa pipinya hangat. Siang harinya, saat Aprilia menunggu di mobil usai belanja, ia memerhatikan Gunawan dari balik kaca. Pria itu berdiri bersandar di samping mobil, mengenakan kacamata hitam. Meski gendut dan botak, entah kenapa sosoknya terlihat melindungi. Gunawan, ucap Aprilia tiba-tiba saat pria itu kembali duduk di balik kemudi. Ya, Bu. Kamu udah berkeluarga? Belum, Bu. Saya pernah hampir menikah, tapi batal. Aprilia tidak bertanya lebih lanjut, tapi dalam hatinya, ada bagian yang diam-diam bersuara. Oh? Malam harinya, saat letkol Arif menelpon, Aprilia menjawab dengan ramah. Mereka bicara soal logistik, kesehatan, kondisi anak buah suaminya. Tapi ketika telepon ditutup, Aprilia hanya memeluk bantal, dan pikirannya kembali pada satu hal sederhana. Bayangan wajah Gunawan di spion, dan suara lembutnya saat bertanya, "Mau langsung ke yayasan, Bu?" Aku tidak sedang jatuh cinta. Aku hanya mulai merasa diperhatikan kembali. Aprilia. Aku terbiasa dengan wangi parfum tentara, maskulin, tegas, penuh disiplin. Tapi wangi yang kutemui setiap pagi dalam mobil Gunawan, wangi kayu manis itu entah kenapa terasa lebih menenangkan. Pagi hari itu mendung menggantung, tapi udara sejuk justru membuat Aprilia merasa tenang. Ia mengenakan dress sederhana warna krem dan cardigan coklat muda. Saat Gunawan membukakan pintu mobil seperti biasa, Aprilia langsung mencium aroma khas yang kini mulai dikenalnya, kayu manis dan kopi hitam. Mobilnya harum sekali, ujar Aprilia pelan, tak ingin terdengar terlalu memuji. Gunawan menoleh sedikit, lalu tersenyum simpul. Saya taruh potpourri kayu manis di ventilasi AC, Bu, biar ibu nggak mabuk jalan. Aprilia hanya mengangguk kecil, tapi hatinya hangat. Ia tak ingat kapan terakhir ada yang memperhatikan hal-hal sekecil itu untuknya. Di tengah perjalanan menuju panti asuhan, Aprilia memandangi hujan tipis yang turun di balik jendela. Mobil melaju pelan, musik klasik dari radio mengalun lembut. Tak ada percakapan, tapi keheningan itu justru terasa akrab. Ibu selalu sibuk sekali, ucap Gunawan pelan, supaya nggak bosan di rumah, Mas. Gunawan melirik spion, lalu berkata, ibu tipe yang nggak betah diam, ya? Kayaknya suka bikin orang lain merasa nyaman. Aprilia menoleh, menatap punggung kepala Gunawan. Ia terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi efeknya terasa sampai dada. Sesampainya di yayasan, hujan masih belum reda.
Gunawan langsung turun, membuka pintu mobil, lalu mengangkat payung untuk Aprilia. Meski pria itu bertubuh besar, tangannya cekatan dan lembut saat menggandeng lengan Aprilia keluar dari mobil. Pelan-pelan, Bu, jangan sampai tergelincir. Aprilia tersenyum kecil. Tapi saat ia berjalan berdampingan dengan Gunawan di bawah payung yang sempit, ia merasa terlalu dekat. Hujan yang dingin, tangan yang menggenggam ringan, dan aroma kayu manis yang menguar dari bajunya. Sesaat, langkah Aprilia melambat. Gunawan sadar. Ia menoleh. Ibu nggak apa-apa. Enggak. Cuma, udaranya enak sekali. Gunawan tak bertanya lagi, dan mereka kembali berjalan. Tapi hati Aprilia terasa bergetar. Seperti ada sesuatu yang sedang tumbuh. Perlahan. Diam-diam. Malam itu, saat Aprilia menyetrika bajunya sendiri, ia mencium wangi bajunya yang tadi dipeluk payung Gunawan. Masih tersisa sedikit aroma kayu manis. Dan entah kenapa, ia tidak langsung mencucinya. Bukan karena tampannya. Bukan karena rayuannya. Tapi karena caranya diam-diam membuatku merasa berharga. Aku tak pernah menyangka bahwa satu titik licin di kepala seseorang bisa menghadirkan rasa tenang yang sulit dijelaskan. Dahi botak itu, tanpa sadar, jadi hal pertama yang kucari setiap pagi. Pagi-pagi benar, Aprilia sudah duduk di ruang makan, menyesap teh hangat dan membuka agenda kegiatan. Sejak kepergian Letkol Arif, pagi-paginya selalu sepi. Tapi kini, ada satu momen yang diam-diam ditunggu. Suara pelan mobil dinas yang berhenti di halaman, dan sosok Gunawan yang turun dengan langkah tegap, membuka pintu pagar dengan tangan kokoh. Seolah sudah jadi ritual, Aprilia mengintip dari jendela kecil ruang makan. Matanya menangkap kilau cahaya matahari pagi di dahi Gunawan yang botak, licin, bersih, dan entah kenapa menggelitik perasaan. Ia tersenyum kecil. Kenapa aku malah nungguin dahi orang? Gumamnya sambil menutup buku agenda. Hari itu mereka ke rumah ibu sesepuh Dharma Pertiwi yang sakit. Di mobil, Gunawan tetap dalam diamnya yang biasa. Tapi setiap geraknya kini seperti memberi tanda. Ia memutar lagu lawas Ebiet GAD. Ia menurunkan AC mobil agar tidak terlalu dingin. Ia meletakkan 2 botol air minum di konsol tengah. Ia bahkan menyiapkan kain pembersih tangan dalam plastik kecil. Hal-hal kecil yang tak diminta. Mas Gunawan, Aprilia membuka suara tiba-tiba. Kenapa kamu begitu perhatian ya? Padahal kan saya cuma istri perwira, bukan siapa-siapa. Gunawan tak langsung menjawab. Ia menepikan mobil di depan rumah yang dituju, lalu mematikan mesin. Karena perhatian itu bukan cuma buat yang spesial. Bu, kadang kita kasih perhatian justru karena kita ingin seseorang merasa nggak sendirian. Aprilia menunduk. Kata-kata itu, suaranya yang berat tapi pelan, mengendap di dadanya. Sepulangnya, hujan rintik turun lagi. Seperti biasa, Gunawan menggandeng lengan Aprilia, memayungi dengan sigap. Tapi ada yang berbeda sore itu. Ketika mereka masuk ke dalam mobil, Aprilia menyadari sesuatu. Ia tak ingin cepat sampai rumah. Dan saat Gunawan mengusap dahinya yang basah dengan tisu, Aprilia menoleh, menatap dahi licin itu yang kini entah kenapa terasa seperti bagian dari hidupnya. Mas Gunawan. Iya, Bu. Kamu belum pernah cerita. Kamu dulu bertugas di mana? Gunawan diam sesaat, lalu tersenyum kecil. Nanti aja, Bu. Kalau Ibu sudah percaya, saya akan cerita semuanya. Aprilia mengangguk pelan. Dan dalam diam, ia tahu, ia mulai menunggu bukan hanya kehadirannya, tapi juga rahasianya.
Hati itu kadang lucu. Ia bisa terpaut bukan karena keelokan wajah, tapi karena siapa yang membuat kita merasa tak lagi sendiri. Aku hanya ingin pulang. Tapi saat hujan turun deras, dan kami terjebak berdua di dalam mobil, hatiku justru menolak. Langit sore itu gelap sejak siang. Hujan deras turun mendadak begitu Aprilia dan Gunawan keluar dari apotek, membawa kebutuhan yayasan. Mereka buru-buru masuk ke dalam mobil, basah kuyup sebagian. Gunawan segera menyalakan penghangat kabin, sambil menyodorkan handuk kecil. Maaf ya, Bu, nggak sempat saya ambilkan payung tadi. Aprilia mengangguk pelan, menyeka tangannya. Suasana mobil hening, kecuali suara hujan yang menghantam atap dengan ritme tak teratur, seperti degup jantung yang malu-malu. Gunawan menyodorkan termos kecil berisi kopi panas. Saya tadi sempat mampir ke kedai langganan. Bawain kopi buat ibu. Aprilia menerimanya. Aromanya langsung menyeruak. Kopi hitam dengan sentuhan kayu manis. Masih pakai kayu manis ya? Tanyanya lembut. Gunawan mengangguk, tersenyum pelan. Supaya ibu tenang. Aprilia menyeruput perlahan. Hangatnya menelusup ke tenggorokan, lalu turun ke dada. Membuatnya lupa bahwa mereka hanya duduk di pinggir jalan, terjebak hujan, di dalam mobil yang mulai terasa terlalu nyaman untuk hubungan sekadar majikan dan sopir. Mas Gunawan, Aprilia membuka suara, lebih pelan dari biasanya. Iya, Bu. Kalau saya cerita, Mas bakal jaga rahasia. Insya Allah, Bu. Saya pernah jaga lebih dari rahasia negara. Perkataan itu membuat Aprilia tertawa kecil. Tapi tawa itu cepat mereda, berubah jadi lirih. Kadang saya merasa, saya cuma simbol. Dicintai karena seragam suami saya, bukan karena saya sendiri. Gunawan tak menjawab. Ia hanya diam, menatap kaca depan yang dipenuhi tetes hujan. Tapi dari cara tubuhnya sedikit menoleh, Aprilia tahu ia mendengarkan. Mendengar dan mengerti. Saya juga kadang merasa begitu, Bu, balas Gunawan pelan. Maksudnya, saya dulu polisi lapangan, bertugas, bertaruh nyawa. Tapi saat pulang, saya cuma disebut yang gendut itu. Saya dihargai seragamnya, bukan orangnya. Sunyi mengisi kabin. Aprilia menoleh, menatap wajah Gunawan yang kini tampak berbeda. Ada luka lama yang bersembunyi di balik senyumnya. Dan anehnya, luka itu terasa mirip dengan miliknya sendiri. Mereka berdua saling menahan cerita. Tapi diam-diam, hati mereka mulai bicara. Dan di luar sana, hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Aku tidak sedang mencari pengganti. Tapi saat seseorang hadir dan tidak menuntut apa-apa, justru hatiku mulai bicara diam-diam. Tidak ada yang menyentuh tubuhku hari itu. Tapi perasaanku disentuh, dibuka, dan pelan-pelan didekap. Keesokan harinya, hujan masih menyisakan bekas dingin di udara. Aprilia mengenakan syal tipis di lehernya, duduk di kursi belakang seperti biasa. Tapi ada yang berbeda di hatinya. Mungkin karena kopi kemarin. Mungkin karena cara Gunawan diam, namun mengerti. Atau mungkin karena dirinya sendiri yang mulai rapuh. Tanpa sadar, perjalanan pagi itu sunyi. Tapi bukan sunyi yang canggung, melainkan sunyi yang nyaman. Seperti dua orang yang tak perlu berkata-kata untuk tahu mereka sedang berjalan berdampingan. Di lampu merah, Gunawan memutar lagu lawas, Hati yang Luka. Suaranya lirih, denting pianonya mengiris. Masih suka lagu begini? Tanya Aprilia pelan. Gunawan tersenyum samar. Lagu lama itu kayak kenangan,
Bu. Kadang menyakitkan, tapi tetap ingin didengar. Aprilia memejamkan mata. Kata-kata itu menampar perasaannya. Ia tahu rasanya menyimpan sesuatu di dada yang tak bisa dibagi ke siapapun, terutama saat kau adalah istri seorang perwira. Simbol keteguhan, simbol kesetiaan. Tapi di balik simbol itu, ia hanyalah perempuan. Seorang istri yang kesepian. Saat tiba di panti, salah satu anak panti, Dimas, jatuh dan kakinya lecet. Aprilia segera menolong, membersihkan lukanya, menyeka air matanya. Gunawan menunggu dari jauh, seperti biasa. Tapi saat Aprilia berdiri dan sedikit limbung, Gunawan secara refleks datang dan memegang pundaknya. Cepat, ringan, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Maaf, Bu, ujar Gunawan buru-buru, melepaskan tangannya. Refleks. Saya kira ibu mau jatuh. Aprilia tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Tapi matanya tidak bisa lepas dari tangan Gunawan yang tadi menyentuhnya. Sekilas, namun menyala dalam memorinya. Dalam perjalanan pulang, Aprilia berkata, hampir seperti bisikan. Tadi, saya nggak akan jatuh, Mas. Iya, Bu. Tapi saya takut ibu hilang keseimbangan. Ada jeda. Sun. Lalu Gunawan menambahkan, lebih pelan lagi. Bukan cuma badan, tapi hati juga bisa goyah kalau terlalu sering berdiri sendiri. Aprilia menoleh, menatap punggung kepala Gunawan yang botak dan bersinar di bawah cahaya matahari. Dan untuk pertama kalinya, ia ingin sekali menyentuhnya. Tapi ia hanya memejamkan mata. Karena saat itu, yang disentuh bukan tubuhnya, tapi hatinya. Aku masih duduk di kursi belakang, tapi rasanya seperti mulai pindah ke hatinya. Aku masih istri dari seorang perwira, tapi dalam mobil itu, semua identitasku lenyap. Yang tersisa hanyalah seorang perempuan yang ingin dipeluk, bukan diatur, yang ingin ditenangkan, bukan diawasi. Sore itu hujan mengguyur deras tanpa aba-aba. Aprilia baru saja keluar dari toko kue basah untuk acara yayasan. Bajunya basah sebagian, rambutnya lepek, dan udara dingin menusuk kulit. Gunawan berlari kecil dari mobil, membuka payung, dan melindungi Aprilia dengan tubuh besarnya. Mereka sama-sama basah saat masuk ke dalam kabin mobil. Maaf, Bu, saya telat buka pintu. Nggak apa-apa. Lagian saya juga suka hujan. Gunawan menyalakan penghangat mobil dan menutup jendela rapat. Kabin mobil perlahan menguap oleh kehangatan dan aroma tubuh yang lembab. Baju mereka sama-sama basah, membuat suara degupan jantung terasa lebih nyata di ruang yang kecil itu. Aprilia diam. Matanya menatap ke depan, tapi pikirannya kemana-mana. Ia lelah hari itu. Lelah dengan kegiatan, lelah berpura-pura kuat, lelah menjaga citra sebagai istri perwira yang anggun dan kuat. Dan Gunawan, entah kenapa, sore itu seperti lebih dari sekadar sopir. Ibu kelihatan capek banget. Suara Gunawan pelan. Iya, Mas. Saya capek dituntut kuat terus. Gunawan menoleh ke belakang. Matanya menatap Aprilia yang duduk diam, tubuh sedikit gemetar. Ia menyodorkan handuk kecil, tapi tangannya berhenti di tengah jalan. Saya bantu. Ya, Bu. Tangan besar Gunawan dengan hati-hati menyeka ujung rambut Aprilia yang meneteskan air. Gerakannya pelan, sangat pelan, seperti sedang mengusap sesuatu yang rapuh. Aprilia tidak menolak. Ia hanya memejamkan mata. Dan saat tangan Gunawan menyentuh kulit di dekat telinganya,
Ada listrik aneh yang menyebar ke seluruh tubuh. "Mas," bisik Aprilia. Gunawan berhenti. Napasnya tertahan. Matanya tak lepas dari wajah Aprilia yang kini menatapnya langsung. "Saya tahu ini salah," ujar Gunawan. "Tapi saya juga tahu, saya nggak lagi sekadar menyetir mobil ibu. Saya juga udah mulai menyetir perasaan saya sendiri." Aprilia menunduk. Matanya berkaca-kaca. Hujan di luar seperti lenyap. Dunia hanya tinggal mereka berdua dalam kabin mobil yang pengap oleh perasaan tak terucap. "Saya nggak butuh janji, Mas. Cuma ingin saya. Sebentar aja." Gunawan tak bertanya. Ia hanya memutar badannya perlahan. Hati-hati, tapi penuh pengakuan. Air mata Aprilia jatuh. Dan di dalam mobil yang sunyi dan berembun, ia lupa bahwa ia adalah istri dari seorang letkol. Ia hanya seorang perempuan yang akhirnya merasa dipeluk. Kejadian itu cuma sebentar, tapi cukup untuk mengguncang seluruh kehidupanku. Aku bukan pria suci, tapi sejak hari itu, bayangan Bu Aprilia tak lagi hanya muncul di kaca spion. Sore itu hujan kembali turun tipis. Aprilia memintanya mampir ke rumah sebentar untuk menurunkan beberapa kardus bantuan yang berat. Gunawan datang membawa 2 dus besar. Dibawa sendiri ke dalam karena Aprilia sedang tidur, kata asisten rumah tangga. Pintu rumah sunyi. Gunawan meletakkan kardus di dekat rak sepatu. Ketika hendak pamit, matanya tak sengaja melirik ke arah koridor dalam rumah. Pintu kamar terbuka sedikit. Lampu redup menyala dari dalam. Dan saat itu, ia melihat Aprilia sedang tidur siang, mengenakan daster tipis warna biru tua. Posisi tubuhnya miring ke samping. Satu kakinya menyembul dari selimut. Rambutnya tergerai. Wajahnya polos tanpa riasan. Nafasnya pelan. Damai. Seketika waktu terasa membeku bagi Gunawan. Bukan karena tubuh Aprilia, tapi karena betapa lemahnya ia terlihat. Betapa manusiawinya sosok yang selama ini tegar dan sopan itu, ketika tertidur dan tidak menjaga apa-apa. Gunawan menegang. Ia menunduk, memalingkan wajah. Tapi pikirannya sudah berkelana jauh. "Astagfirullah," gumamnya pelan. "Saya ini siapa? Sampai berani mikirin istri orang." Ia melangkah pelan menjauh. Tapi langkahnya berat. Bukan karena dus bantuan, tapi karena bayangan Bu Aprilia yang kini bukan lagi sekadar ibu perwira yang ia hormati, melainkan perempuan nyata yang bisa jatuh lelap dan membuat hati seorang lelaki biasa seperti dia tersesat di antara batas tugas dan... Sepanjang jalan pulang, Gunawan berkeringat dingin meski cuaca basah. Tangan kirinya mencengkeram setir. Tangan kanan memijit dahinya yang berdenyut. Tadi cuma lihat sebentar. Tapi kok rasanya kebawa terus. Malamnya, ia terbaring sendiri di kamar indekosnya. Tapi bayangan Aprilia, wajahnya yang damai, daster biru yang menempel lembut di kulit, cara bernafas dalam tidur, semua menari-nari di kepala. Dan untuk pertama kalinya, Gunawan menyadari, ia tak sekadar menjaga Aprilia dari luar, tapi juga sedang berjuang menjaga pikirannya sendiri. "Saya bukan pria suci, tapi saya juga bukan yang gampang lupa diri." Masalahnya, Bu Aprilia itu bukan mimpi. Dia nyata. Dan tidurnya hari itu terus menghantui saya. Saya pun meluapkan kekhawatiran itu di sebuah kamar mandi SPBU yang sepi, dan akhirnya aku mandi dan tidur. Semua terasa ringan. Gunawan. Selama ini dia hanya diam, sopan, dan menjaga jarak. Tapi ternyata, yang diam itu bukan berarti tak punya niat. Gunawan mulai membuka topengnya, pelan, tapi membuat nafasku kacau.
Hari itu, Aprilia bangun lebih siang dari biasanya. Cuaca mendung, dan kepala terasa berat. Ia keluar kamar dengan daster krem dan rambut masih berantakan. Saat membuka pintu, ia kaget. Gunawan sudah duduk di kursi teras, menunggunya sambil menyesap kopi. "Mas Gunawan? Udah dari tadi." "Setengah jam, Bu. Saya suka pagi-pagi di sini. Udaranya tenang, kayak ibu kalau baru bangun tidur," ujarnya, tanpa menoleh. Kalimat itu terdengar terlalu santai. Ada nada yang tak pernah muncul sebelumnya. Aprilia mengerutkan kening. "Mas, kok sekarang mulai berani ngomong begitu?" Gunawan menoleh. Kali ini matanya tidak teduh seperti biasanya, tapi dalam dan sedikit tajam. "Karena saya mulai sadar, Bu. Saya bukan cuma sopir yang duduk di depan. Saya laki-laki." Dan laki-laki yang melihat ibu waktu. Gunawan tersenyum tipis, peluh di pelipis. Suara nafas ibu waktu. "Saya bukan batu. Saya manusia." Aprilia terdiam. Wajahnya panas. Tapi bukan karena marah, melainkan karena degup di dadanya tiba-tiba tak teratur. "Saya pikir Mas sopir yang kalem." "Saya kalem karena saya tahu batas. Tapi bukan berarti saya nggak punya bayangan, Bu." Suasana jadi senyap. Hanya ada detak jam dinding dan detak jantung Aprilia yang seperti menggema di telinganya. Gunawan berdiri, melangkah pelan ke arah Aprilia, tapi berhenti 2 langkah di depannya. Tidak menyentuh. Hanya berdiri, dengan tubuh besar dan aroma kayu manis yang kini terasa lebih tajam. "Saya tahu ini rumah ibu. Dan saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau ibu terus kasih ruang buat saya, jangan salahkan kalau saya mulai memasuki, pelan-pelan." Aprilia mundur selangkah. Nafasnya tercekat, tapi matanya tidak menolak. Gunawan tersenyum simpul, lalu membalik badan, melangkah kembali ke kursi depan. Duduk santai, menyeruput kopi seperti biasa. Tapi kini, suasana tak lagi sama. Aprilia tahu, Gunawan bukan lagi sopir yang diam dan rapi. Ia pria. Dan pria itu, kini mulai berani bermain rasa. Yang paling berbahaya bukan pria yang banyak bicara, tapi yang diam. Lalu tiba-tiba bicara dengan nada yang membuatku bergetar dari ujung rambut sampai lutut. "Aprilia. Aku tak menyuruhnya masuk. Tapi dia tahu." Suara langkahnya di lantai dapur membuat hatiku makin bingung, antara ingin dihindari atau ingin disambut. Minggu siang. Rumah sunyi. Art pulang kampung sementara waktu. Aprilia sendirian menyiapkan camilan dan teh untuk tamu Dharma Pertiwi yang dijadwalkan datang sore nanti. Dapur sunyi, hanya suara air mendidih dan desahan uap panci yang berbisik pelan. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari pintu belakang. Gunawan. Tanpa banyak bicara, pria itu melangkah masuk dapur dengan kaos abu-abu dan celana gelap yang membentuk tubuh tambunnya. Rambut tak ada, tapi keringat di dahinya memantulkan cahaya. Tangannya membawa 2 kantong plastik berisi buah dan minuman, hasil titipan belanjaan pagi tadi. "Bu, ini belanjaannya. Saya taruh di sini aja ya." "Iya, Mas. Taruh aja di meja." Tapi Gunawan tidak langsung pergi. Ia berdiri di ambang dapur, memandangi Aprilia yang membelakangi dia. Bahu Aprilia naik turun karena memegang pengaduk dan berdiri cukup lama. "Capek, ya?" Aprilia menoleh. "Biasa, Mas. Namanya juga kerja sendiri." Gunawan masuk, perlahan, tanpa izin. Tapi tidak kasar.
Ia mendekat ke meja, membuka plastik. Diam. Lalu, dari belakang, suaranya terdengar rendah. Ibu tahu nggak, dapur itu tempat paling bahaya. Aprilia berhenti mengaduk. Bahaya gimana? Gunawan mendekat. Jarak mereka kini tinggal selangkah. Hanya meja kecil yang jadi pembatas. Karena di sini, orang paling gampang lengah. Pintu belakang suka lupa dikunci. Tangan suka lupa pakai sarung tangan. Dan hati suka lupa siapa yang seharusnya nggak boleh dekat. Aprilia menatapnya. Napasnya berubah. Tapi ia tidak bergeming. Gunawan membuka salah satu rak, mengambil gelas, lalu menyeduh teh sendiri. Semua gerakannya lambat, rapi, tapi mendebarkan. Ia menyodorkan gelas itu ke Aprilia. Teh hangat, buat ibu. Tapi jangan biarkan saya sering-sering sendirian di dapur ini. Aprilia mengernyit. Kenapa? Gunawan tersenyum. Karena saya orangnya gampang lupa diri kalau terlalu dekat dengan aroma teh, dapur hangat, dan perempuan yang lagi nggak pakai alas kaki. Aprilia spontan menunduk, dan benar, ia memang lupa memakai sandal rumah. Wajahnya memanas. Ia menarik nafas cepat, lalu berpaling. Tapi Gunawan sudah tahu batas itu mulai kabur. Setelah Gunawan keluar, Aprilia bersandar di meja dapur. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sensasi ganjil, terancam oleh kenyamanan. Dapur itu saksi pertama. Bukan karena sentuhan fisik, tapi karena dari situlah, batas emosional mulai remuk. Perlahan, tapi nyata. Aprilia. Di tengah hutan latihan dan deru helikopter, aku mulai mendengar suara yang paling tak ingin kudengar. Suara hati yang mengatakan, istrimu sedang tidak sendiri. Sudah hampir 2 bulan Letkol Arif bertugas di daerah operasi. Komunikasi dengan Aprilia hanya bisa lewat video call malam hari. Singkat sekali. Aprilia selalu tampak tenang, tersenyum manis, seperti biasa. Tapi Arif mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, di tengah sunyi pos penjagaan, ia menatap layar ponsel. Foto Aprilia di layar membuat dadanya sesak. Ia menyentuh layar itu dengan ibu jari, lalu bergumam pelan, nyaris tak terdengar. Kamu kok beda, Li? Ia mencoba mengalihkan pikiran. Membaca laporan, mengecek logistik, tapi pikirannya kembali ke istrinya. Ada jeda aneh dalam suara Aprilia akhir-akhir ini. Ada senyuman yang tidak penuh, dan ada ketenangan yang mencurigakan. Apa kamu masih nunggu aku? Pikir Arif. Atau sudah ada yang diam-diam kamu tunggu di halaman rumah? Sementara itu di Cimahi, Aprilia berdiri di balkon kamarnya setelah mandi. Rambutnya masih basah. Dasternya tipis menempel di kulit. Gunawan menunggu di halaman, baru saja mengantar buah dari pasar. Tapi matanya terpaku ke atas. Dan saat mata mereka bertemu, Aprilia tidak mundur. Tak ada lambaian tangan. Tak ada kata. Tapi tatapan itu cukup untuk menyampaikan, kau tidak sedang sendiri, dan aku tidak lagi sepenuhnya milik orang lain. Letkol Arif gelisah malam itu. Mimpinya kacau. Ia bermimpi berdiri di depan rumah, melihat mobilnya sendiri berjalan, tapi di dalamnya bukan Aprilia dan dirinya, melainkan Aprilia dan pria lain. Botak, gendut. Tapi tangannya menggenggam tangan Aprilia erat. Arif terbangun. Nafasnya berat. Wajahnya tegang. Aku harus pulang. Aku harus lihat langsung. Suamiku mulai merasa ada yang salah.
Tapi saat dia sadar, aku mungkin sudah terlalu nyaman dengan yang salah itu. Aprilia. Aku pikir luka paling dalam datang dari pengkhianatan. Tapi ternyata, yang paling menyakitkan adalah melihat orang yang kau cintai merasa nyaman tanpa dirimu. Malam itu hujan turun pelan. Udara Cimahi dingin menggigit. Di dalam rumah, Aprilia duduk di ruang tamu dengan sweater longgar dan celana santai. Rambutnya digerai, wajahnya polos, dan ada secangkir coklat panas di tangannya. Gunawan duduk tak jauh darinya. Hanya sofa terpisah yang jadi batas. Mereka tidak bersentuhan, tidak saling menatap lekat. Tapi dari cara mereka tertawa kecil bersama, dari cara Aprilia menyodorkan keripik singkong ke tangan Gunawan, dari suasana tenang itu, siapapun bisa tahu. Ini bukan hubungan sopir dan majikan. Ini dua hati yang sudah terlalu nyaman untuk disebut kebetulan. Tanpa mereka tahu, pintu pagar depan terbuka perlahan. Langkah kaki berat menyentuh ubin teras. Dan pintu rumah tak dikunci. Letkol Arif berdiri di ambang pintu. Tubuhnya lelah. Bajunya masih seragam lapangan. Wajahnya belum bercukur. Tapi matanya, tajam, menatap dua orang yang kini membeku seperti patung. Aprilia menoleh. Matanya membesar. Mas. Gunawan langsung berdiri. Maaf, Pak. Saya hanya... Diam. Suara Letkol Arif pelan, tapi tajam seperti pisau komando. Ia melangkah masuk, menatap istrinya, lalu menatap pria yang selama ini hanya ia anggap sopir cadangan. Jadi ini yang kamu rindukan selama ini, Li. Aprilia berdiri, tubuhnya gemetar. Tapi ia tidak menangis. Justru, ia tenang. Mas, ini tidak seperti yang Mas pikir. Oh iya? Jelaskan. Di ruang tamu. Di malam begini. Tanpa Art. Hanya kalian berdua. Duduk nyaman. Makan singkong. Kami tidak melakukan apa-apa, Mas. Tapi kamu tampak bahagia. Kalimat itu membuat Aprilia terpaku. Dan justru dari situlah luka mulai muncul. Bukan dari cemburu, tapi dari pengakuan dalam diam. Letkol Arif menoleh ke Gunawan. Keluar. Malam ini juga. Gunawan mengangguk. Ia tak bicara. Ia tahu, waktunya sudah habis. Tapi saat ia menoleh ke Aprilia sebelum pergi, ada sesuatu di mata mereka. Tanda bahwa meski Gunawan pergi, jejaknya tak akan hilang. Malam itu, Letkol Arif dan Aprilia duduk berdua. Tapi tidak saling menyentuh. Tidak saling bicara. Di antara mereka hanya sunyi. Dan di kepala Aprilia, satu suara berputar seperti mantra. Aku tidak menyesal, karena untuk pertama kalinya, aku tahu rasanya dihargai bukan karena status, tapi karena aku sendiri. Aku tidak tertangkap basah. Aku tertangkap, sedang bahagia. Aprilia. Interogasi diam-diam terhadap Art. Aku mencoba memeluknya malam itu. Tapi tubuhnya tak lagi memberi isyarat rindu. Hanya basa-basi. Malam itu Aprilia dan Letkol Arif tidur dalam satu ranjang. Tapi jarak mereka terasa seperti dua benua yang berbeda. Arif mencoba mendekap tubuh istrinya dari belakang, seperti kebiasaannya selama bertahun-tahun. Tapi pelukannya hanya bertemu punggung yang dingin. Tak ada balasan. Tak ada jemari yang menempel di lengan. Hanya diam. Dan napas Aprilia yang terasa, bukan napas rindu, tapi semacam penyesalan yang ditelan sendiri. Kamu lelah, Mas?
bisik Aprilia pelan. Iya, tapi bukan karena perjalanan pulang. Karena aku merasa istriku masih di rumah, tapi jiwanya entah di mana. Aprilia diam. Ia menahan air mata, tapi tak satu pun yang jatuh. Karena ia tahu, apapun yang ia tangisi sekarang, hanya akan memperburuk kebenaran. Keesokan paginya, Arif bangun lebih awal. Ia keluar diam-diam dan duduk di teras. Di sana, ia menunggu seseorang yang bisa jadi kunci dari teka-teki hatinya. Art mereka, Mbak Wati, baru saja kembali dari kampung. Ia membawakan sayur dari desa. Terkejut melihat Letkol Arif sudah duduk di teras, dengan wajah serius. Pak, astagfirullah. Saya kira Bapak masih di Kalimantan. Sini, Mbak Wati. Duduk dulu. Saya mau nanya. Tenang aja. Mbak Wati duduk gugup. Wajahnya bingung. Selama saya di luar kota, Mas Gunawan sering ke rumah. Iya, Pak. Tapi kan itu disuruh ibu. Datangnya pagi saja? Atau kadang malam? Kadang, kalau ibu pulang dari acara, sore gitu, Mas Gunawan suka bantu bawain barang. Kadang disuruh bantu bersih-bersih. Arif menatap lurus. Pernah lihat mereka berdua duduk di ruang tamu? Atau ngobrol di dapur? Hehe, pernah sih, Pak. Tapi ya saya pikir ya biasa aja. Ibu kan memang ramah. Pernah lihat hal yang aneh? Mbak Wati menggeleng cepat. Endak, Pak. Sumpah. Saya cuma tahu Mas Gunawan suka bantuin lebih dari sopir biasa. Nggak ada yang aneh. Cuma, ya ibu kelihatan sering senyum kalau Mas Gunawan datang. Diam. Letkol Arif menatap jauh ke halaman. Senyum. Senyum itu yang justru membuatnya semakin curiga. Karena ia tahu, senyum itu tak pernah ia lihat saat video call. Tapi justru terlihat oleh orang lain. Pagi itu, saat Aprilia bangun, suaminya sudah tidak ada di tempat tidur. Tapi di meja makan, ada secari kertas. Kita akan bicara malam ini. Tapi tolong, jangan pakai senyum yang bukan buat aku. Arif, aku tak tahu bagaimana caranya menyelamatkan sesuatu yang tidak sepenuhnya hilang, tapi juga tak bisa kembali utuh. Letkol Arif. Tak semua pengkhianatan diawali kebencian. Kadang, ia muncul justru ketika seseorang terlalu percaya. Letkol Arif berdiri di depan koper yang baru seminggu lalu ia buka. Kini, harus dikemas kembali. Telepon dari atasannya datang pagi tadi. Maaf, Mas. Ucap Aprilia pelan. Baru pulang. Malah dipanggil lagi. Arif tersenyum kecil. Itu sudah bagian hidupku. Li. Tapi jujur, kali ini, aku sebenarnya belum tenang. Aprilia menunduk. Tapi Arif mendekat. Memegang kedua bahunya dengan lembut. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku milih percaya. Karena aku nggak mau pulang suatu hari nanti, dan kehilangan kamu sepenuhnya. Air mata Aprilia jatuh, tapi ia mengangguk. Memeluk suaminya untuk pertama kali setelah sekian lama. Pelukan itu lama, tapi dingin. Dan malam itu, Letkol Arif pergi, meninggalkan rumah yang tak lagi utuh, tapi juga belum sepenuhnya runtuh. Beberapa hari kemudian, Gunawan kembali muncul. Ia datang bukan sebagai sopir, tapi sebagai rindu yang ditahan terlalu lama. Ia berdiri di depan pintu, dan Aprilia membukakan, dengan rambut dikuncir dan daster bersih yang entah kenapa terasa terlalu lembut hari itu. Mereka tak bicara banyak.
Hanya mata yang menyampaikan segalanya. Gunawan meletakkan tasnya, melepas sepatunya, lalu melangkah masuk. "Mas," suara Aprilia pelan. "Kalau kamu masuk, jangan setengah-setengah." Gunawan menatapnya. Tubuh besar itu mendekat perlahan. Aprilia, untuk pertama kalinya tanpa ragu. Dan Aprilia tidak menepis. Karena malam itu, ia tidak sedang mengkhianati. Ia hanya sedang menyerah. Bukan pada Gunawan, tapi pada dirinya sendiri. Gunawan mencicipi hal yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Bukan sekadar tubuh, tapi istri dari seseorang yang terlalu sibuk menjaga negara, hingga lupa menjaga hatinya. Aku tidak bangga dengan malam itu, tapi aku juga tak menyesal. Karena akhirnya, aku merasakan bukan karena status, tapi karena keinginan. Aprilia. Aku menatap layar, tersenyum seperti biasa. Tapi di balik itu aku masih hangat oleh tangan yang bukan milik suamiku. Gunawan pulang malam itu sekitar pukul 11 lewat. Hujan turun kecil, dan udara dingin Cimahi menyelimuti sisa keheningan. Aprilia mengantarnya sampai teras. "Mas," bisik Aprilia, sambil membetulkan kerah baju Gunawan. "Aku nggak tahu harus gimana kalau Mas Arif tahu." Gunawan memegang dagunya. "Dia tentara. Tapi aku yang jaga kamu selama dia sibuk. Dan malam ini, kamu nggak ngeluh." Aprilia diam, lalu tersenyum kecil. Bukan bahagia, tapi pasrah. Gunawan mencium keningnya, lalu pergi tanpa kata. Setengah jam kemudian, ketika Aprilia sudah rebah kembali, ponselnya bergetar. Letkol Arif menelepon. Video call. Wajah Aprilia berubah pucat seketika. Tapi cepat-cepat ia atur posisi. Duduk di ranjang. Menyalakan lampu tidur temaram. Bibirnya diberi sedikit lip balm. Lalu, ia tekan tombol hijau. "Mas." Wajah Letkol Arif muncul dari layar. Seragam lorengnya masih melekat. Dan wajahnya tampak lelah tapi hangat. "Lagi di kamar, Li?" "Iya. Baru selesai mandi. Mau tidur." Mandi. Padahal yang baru terjadi bukan sekadar peluh. Tapi jejak Gunawan belum sepenuhnya hilang. "Kamu kelihatan tenang sekarang. Aku lega lihat kamu begitu." Aprilia menahan napas. Ia menunduk, pura-pura menyentuh selimut. "Aku mulai bisa nerima keadaan, Mas. Mungkin aku memang harus belajar lebih sabar." "Terima kasih, karena sudah kuat. Aku berusaha percaya kamu. Dan aku akan jaga kepercayaan itu," katanya pelan, sambil menggigit bibirnya sendiri. Tapi dalam hati, ia puas diam-diam. Bukan karena penyesalan, tapi karena Arif tersenyum. Dan Aprilia merasa paling berdosa di saat disayang. Setelah telepon berakhir, Aprilia meletakkan ponsel di dada. Napasnya berat. Ia menoleh ke jendela. Hujan masih rintik. Dan malam itu, ia tahu, tidak ada yang benar sepenuhnya. Tapi juga tidak ada yang bisa ia sesali dengan tulus. Karena apa yang ia cari, bukan sekadar cinta, tapi kehadiran. Dan malam itu, Gunawan hadir. Sementara Arif hanya di layar kaca. Aku menjawab panggilan dari suamiku. Tapi rasa di diriku masih milik lelaki yang sudah lebih dulu pulang malam itu. "Aprilia, kami pikir hanya kami berdua malam itu. Tapi ternyata ada mata lain yang menyaksikan kami." 2 hari setelah malam yang membekas di tubuh dan pikiran,
Aprilia kembali beraktivitas seperti biasa. Ia memeriksa stok makanan, menyiram tanaman, dan sesekali membuka ponsel, berharap ada pesan dari Gunawan, walau ia tahu, saat ini harus berpura-pura netral. Pagi itu, Art mereka, Mbak Wati, sedang menyapu halaman belakang. Tatapannya kosong. Gerakannya lambat. Aprilia keluar membawa segelas teh. Mbak, istirahat dulu. Makasih, Bu. Tapi saat Aprilia hendak masuk kembali, suara Mbak Wati pelan, hampir seperti bisikan yang tertahan angin. Malam itu, saya nggak tidur, Bu. Langkah Aprilia langsung berhenti. Maksudnya, saya kebetulan keluar buat ambil jemuran yang kelupaan. Saya lihat dari celah tirai. Ibu dan Mas Gunawan di. Suara Mbak Wati makin pelan, tapi cukup jelas untuk menghantam jantung Aprilia. Saya nggak bermaksud ngintip, Bu. Tapi waktu saya lihat ibu duduk di Mas Gunawan, saya langsung masuk kamar. Saya nggak berani ngomong. Aprilia pucat. Tangannya yang memegang gelas bergetar. Mbak, tolong jangan cerita ke siapa-siapa. Mbak Wati menunduk. Saya cuma pembantu, Bu. Tapi saya perempuan juga. Saya ngerti. Kadang kita butuh yang beda dari sekadar status. Tapi saya takut. Ibu tambah sakit karena ini. Aprilia menarik napas dalam. Tapi rasanya paru-parunya sesak. Untuk pertama kali sejak malam itu, ia merasa takut. Bukan karena dosa, tapi karena ada saksi. Di kamar mandi, Aprilia menatap cermin. Tubuhnya masih cantik. Kulitnya masih bersih. Tapi ada bekas di bahu. Halus, samar, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa malam itu nyata. Dan sekarang, ada mata yang tahu semuanya. Aku pikir aibku hanya tersimpan. Tapi ternyata, ia juga tersimpan di ingatan seseorang yang diam, tapi menyimpan segalanya. Aprilia, aku cuma pembantu. Tapi hatiku ikut retak melihat bagaimana seorang prajurit setia dikhianati di balik tirai rumahnya sendiri. Mbak Wati sudah tak bisa tidur tenang. Ia tak tahan melihat senyum Letkol Arif di layar video call malam-malam. Sementara ia tahu, jam sebelumnya, Aprilia dengan pria lain. Ia mencoba diam. Mencoba tak ikut campur. Tapi setiap kali melihat seragam Letkol Arif tergantung di kamar gantung, setiap kali melihat Aprilia berdandan lebih rapi tiap Gunawan datang, ada luka di dadanya. Luka milik orang lain, tapi terasa seperti miliknya. Sampai akhirnya, malam itu, ia memberanikan diri menghubungi seorang kenalan yang bekerja sebagai staf logistik di batalion tempat Letkol Arif bertugas. Saya tahu ini mungkin salah. Tapi saya cuma nggak tega, Mas. Beliau orang baik. Tapi kayaknya, istrinya dekat sama orang luar. Sopir pengganti. Beberapa jam setelah telepon itu, Letkol Arif menerima laporan tidak resmi dari salah satu anak buahnya. Maaf izin, Komandan. Tapi ada info taktis yang menyangkut rumah tangga pribadi. Sumber terpercaya bilang, ada pria bernama Gunawan, sering bolak-balik ke rumah. Dan bukan cuma sebagai sopir biasa. Letkol Arif menegang. Gunawan siapa? Masih kami lacak, Komandan. Tapi nama itu tidak ada dalam struktur pengemudi batalion atau pegawai sipil rekanan resmi. Kemungkinan besar, menyamar. Cari tahu. Semua. Nama asli, alamat, latar belakang, siapa dia sebenarnya. Kalau dia ancaman, aku sendiri yang akan hancurkan dia. Di tempat lain, Gunawan sedang duduk di warung kopi.
menunggu Aprilia membalas pesan. Ia tak tahu bahwa kini dirinya sudah menjadi target, dan bukan oleh sembarang orang, tapi oleh struktur tentara yang kalau sudah bergerak, tidak pernah gagal. Malamnya, Aprilia menyadari perubahan. Letkol Arif tak menghubunginya selama 2 hari, dan Gunawan mulai mengatakan hal yang aneh. Aku ngerasa kayak diawasi. Li, 2 orang tadi siang ngikutin aku sampai ke tukang cukur. Aprilia pucat, tapi mencoba menenangkan. Jangan panik, Mas. Kita bisa atur semuanya. Tapi dalam hatinya, ia tahu pertempuran sesungguhnya baru dimulai, dan musuh yang sedang mendekat adalah suaminya sendiri, seorang letkol yang siap membunuh dalam diam. Aku pikir yang kutakutkan hanya rasa bersalah, tapi ternyata yang lebih menakutkan adalah saat suamiku mulai tahu cara mencium jejak pengkhianatan. Dan dia tentara. Aprilia. Ternyata tubuh hangat dan senyum tenang itu menyimpan lebih dari sekadar nafsu, tapi juga pelarian dari hutang, dari istri, dan dari hidupnya sendiri. Sore itu, salah satu anak buah Letkol Arif yang bertugas membuntuti Gunawan menemukan petunjuk penting. Mereka menyusuri riwayat data, mengumpulkan jejak digital yang tertinggal. Dan hasilnya mengagetkan. Komandan, nama asli, Gunawan, adalah Guntur Widodo. Dulu pernah menjabat sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan properti besar di Karawang. Dan 2 tahun lalu, perusahaan itu kehilangan dana hampir 2,3 miliar rupiah. Dana proyek bodong yang ditarik ke rekening pribadi. Tersangkanya, Guntur Widodo. Letkol Arif mengepalkan tangan. Lanjutkan. Setelah penggelapan itu tercium, dia kabur, meninggalkan istri dan anak perempuan yang masih kecil. Istrinya sekarang tinggal di rumah kontrakan di Subang. Hidup susah. Sementara si Guntur alias Gunawan menghilang, ganti identitas, dan muncul di Cimahi jadi sopir pribadi wanita perwira. Di waktu yang sama, Aprilia duduk di ruang tamu, menggulir layar ponsel sambil menunggu Gunawan membalas pesan. Tapi pikirannya tak tenang. Ada sesuatu yang janggal dari Gunawan. Selalu menghindari foto, tak pernah bicara soal keluarganya, dan sering menyembunyikan ponselnya ketika berbunyi. Malam harinya, Gunawan datang, tapi wajahnya gelisah, keringat dingin, nafasnya pendek. Li, kalau nanti aku nggak bisa ketemu lagi, kamu jangan cari aku. Maksud kamu apa? Mereka mulai tahu, aku dicari, bukan cuma karena kamu, tapi karena masa lalu. Aprilia terpaku. Mas, kamu bohong ya soal kerjaan lama kamu. Gunawan menunduk. Matanya sembab. Aku bukan sopir. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma orang gagal yang pengen diperhatikan. Dan kamu kasih itu ke aku. Tapi aku juga laki-laki bangsat. Li, aku ninggalin anak dan istri aku dulu. Karena uang. Karena aku serakah. Sun. April menahan tangis. Hatinya remuk. Bukan karena Gunawan penipu, tapi karena ia jatuh cinta pada lelaki yang paling salah. Di waktu yang sama, Letkol Arif menerima laporan terakhir. Target positif. Sudah jelas. Kami tinggal menunggu perintah untuk mengamankan atau menghancurkan. Letkol Arif menatap foto Gunawan yang diperbesar di layar. Dan di matanya kini tak ada ragu. Hanya amarah. Karena yang menyentuh istrinya bukan hanya penggoda, tapi penjahat.
Aku pikir aku hanya bermain api, tapi ternyata aku sudah memeluk bara. Dan bara itu bernama Gunawan. Aprilia, kamu mencium istri perwira. Sekarang rasakan dicium oleh kemarahan tentara. Malam itu, 4 pria berpakaian gelap menyeret Gunawan dari kontrakan sempitnya di pinggir Cimahi. Tak ada suara, tak ada warga yang tahu. Hanya kain hitam penutup mata dan ikatan tangan. Beberapa menit kemudian, Gunawan dibuang ke lantai beton dingin sebuah gudang tua yang tak terpakai, milik seseorang yang dulu jadi relasi gelap unit Intel. Lampu gantung menyala remang. Lantainya berdebu dan berbau karat. Anak buah Letkol Arif berdiri melingkar. Wajah mereka tanpa ekspresi. Tapi tangan mereka gatal. Dan begitu penutup mata dibuka. Wei, masih ingat istri siapa yang kamu pegang? Hah? Dor. Pukulan pertama mendarat di rahang. Gunawan memekik. Tapi tak ada yang peduli. Pukulan kedua menyasar perut. Tendangan ketiga ke lutut. Dan semuanya berulang. Lagi. 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 Kamu pikir kamu siapa? Ngerusak rumah tangga perwira? Hah? Gendut, botak, sok manis, tapi jahanam. Gunawan tersungkur. Wajahnya lebam. Mulutnya berdarah. Tapi masih sempat berkata pelan. Saya cuma butuh disayang. Sayang. Sayang bukan alasan buat nginjek kehormatan orang. Bajingan. Plah. Tamparan terakhir mengantarnya pada pingsan singkat. Pukul 2 pagi. Letkol Arif masuk gudang. Sun. Ia berdiri menatap Gunawan yang tergeletak dengan luka di pipi dan tubuh penuh lebam. Ia tak bicara lama. Hanya mendekat. Lalu berjongkok. Kamu bukan sekadar mencuri hatinya. Kamu memperkosa kehormatan saya. Gunawan menatapnya kabur. Kalau kamu masih punya sisa harga diri, angkat kepala. Lihat laki-laki yang istrinya kamu goyah. Gunawan gemetar, tapi tidak melawan. Arif tersenyum tipis, dingin. Tapi aku bukan pembunuh. Aku tentara. Dan tentara tahu cara menyiksa seseorang tanpa membuatnya mati. Karena hidup dalam rasa malu lebih sakit dari kematian. Ia berdiri. Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Anak buahnya mengangguk. Dan Gunawan tahu, malam itu belum selesai. Bahkan neraka yang sesungguhnya baru dimulai. Tubuhku hancur. Tapi yang paling sakit bukan pukulan. Tapi kenyataan bahwa aku ternyata bukan siapa-siapa baginya. Gunawan. Cinta bukan tentang tak pernah tersesat, tapi tentang selalu tahu jalan pulang. Meski dalam keadaan paling hancur. 2 minggu setelah Gunawan menghilang dari kota, rumah Aprilia kembali tenang. Tapi ketenangan itu bukan lagi topeng. Ia seperti embun setelah badai. Dingin, tapi menyegarkan. Letkol Arif duduk di ruang tamu sore itu. Ia memanggil Aprilia, menyeduh teh sendiri, dan meletakkan 2 gelas di atas meja. Duduk. Li. Aprilia datang perlahan. Ia gugup. Tapi tatapannya jujur. Mas, aku siap kalau Mas mau pergi. Letkol Arif menggeleng. Aku nggak mau pergi. Dan aku nggak mau kamu pergi. Aprilia menahan napas. Tak percaya. Tapi aku sudah berbuat salah. Iya, tapi kamu juga sudah jujur. Dan aku juga salah. Aku terlalu lama meninggalkanmu dengan kesepian. Air mata Aprilia jatuh tanpa suara. Arif menyentuh tangannya.
Kamu mau tahu kenapa aku marah sama Gunawan? Lebih dari sekadar kamu selingkuh. Kenapa, Mas? Karena dia menyentuhmu saat kamu sedang rapuh. Dia tidak menguatkanmu. Dia malah menguasaimu. Itu bukan cinta. Itu penipuan. Diam. Lalu Arif berdiri, menarik Aprilia ke dalam pelukan. Untuk pertama kali, tanpa ragu, tanpa basa-basi. Mulai hari ini, kita buka lembaran baru. Tapi bukan berarti kita melupakan luka lama. Karena dari luka itulah, kita belajar menjaga. Beberapa bulan kemudian, Aprilia dan Arif terlihat di taman kota. Bersama, dan lebih dari sekadar, pasangan baik-baik. Mereka tertawa kecil, mengobrol seperti sahabat. Aprilia menggandeng tangan suaminya dengan lebih erat dari sebelumnya. Dan dari kejauhan, Mbak Wati melihat mereka dengan senyum tipis. Akhirnya, rumah ini punya cahaya lagi. Gunawan? Ia tidak pernah muncul lagi. Entah hilang, entah disingkirkan. Tapi kisahnya jadi pelajaran paling pahit, bahwa cinta bisa goyah, tapi kehormatan bisa tumbuh kembali, asal dua orang saling menjemput di tengah jalan. Aku sempat jatuh, tapi bukan berarti tak bisa bangkit. Dan kamu, Mas, tetap rumah teraman, meski pernah kubakar dengan air mata. Aprilia.